Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Dan untuk pada kesempatan kali ini ada garapan lagi motornya Satria FU ya. Dan untuk motor Satria FU ini mengalami berisik bang. Untuk video sebelumnya emang saya agak videoin ya. Untuk suara berisiknya enggak saya videoin, cuman saya langsung ke intinya aja. Dan untuk kasusnya di sini emang posisinya dari bagian tutup SIM padnya ini. Jadi kemarin itu posisinya yang di sininya udah jelegong ya, maksudnya udah cekong, udah kemakan di bagian tutup SIM-nya. Bagian sini atas bawah juga sama, cuman yang saya ganti tuh dari bagian tutup SIM ininya ya bang. Untuk tutupnya seperti kayak gini ya. Jadi posisinya udah cekong. Aduh, dari bagian sininya udah gak rata bang. Jadi otomatis kalau misalnya dari bagian sininya udah kagak rata, otomatis tuh ini kan posisinya kemakan ya. Dari bagian sininya udah gak rata. Jadi otomatis kalau misalnya di bagian sininya gak rata, otomatis posisi neken ke sininya itu jadi ngegantung bang. Dan untuk setelannya pun kemarin saya colok pakai puller, itu setelannya 0,20 masih masuk, longgar banget. Otomatis kan mau gak mau kalau misalnya dari bagian sininya udah cekong, mau gak mau ininya harus ganti gitu ya. Dan untuk di sini kemarin sekalian saya sekir juga. Jadi posisi sim-simannya tetap pakai standarnya gitu ya. Untuk ngenaikin si klep tersebut itu biar lebih naik ke atas gitu bang. Dan ini udah saya setting, dari bagian klepnya udah disekir semua. Dan untuk seal klep kemarin juga udah diganti. Terus sekarang kita langsung ke penerapannya aja ya. Untuk penerapannya itu gimana sih? Untuk ngetopinnya itu top yang pas itu kayak gimana. Dan untuk tahap pemasangan topnya itu kan kalau EPU itu bisa macam-macam bang. Ada yang bisa di ngadepin begini. Jadi untuk posisi ngetopin EPU itu kita bisa dipatokinnya itu kalau misalnya pakai Nokona standar itu patokannya ada di bagian panas ini nih bang, nih garis ini. Dan untuk kalau misalnya pakai in otomatis si bagian top ininya itu geser bang. Kalau misalnya pakai yang in otomatis geser ya. Jadi untuk pemasangannya itu kalau misalnya standaran itu posisinya kan begini, jadi saling berbelakangan ya. Jadi temunya ini garis ini ke atas, jadi ngikutin posisi postur ini ke bawah gitu ya. Kalau misalnya pakai yang begini juga bisa, saling berhadapan begini juga bisa. Jadi otomatis kalau misalnya di sininya saling berhadapan otomatis bisa ya. Beda sama yang kalau ininya ke depan, kalau ininya ke depan ke sini, otomatis kalau misalnya yang ini ke depan ke sini jadi jatuhnya beraduan ya. Kalau misalnya buka tutup perlepnya itu bisa jadi entarnya bengkok gitu ya. Resikonya bengkok bagian klepnya gitu ya. Dan untuk sekarang kita langsung ke pemasangannya aja bang. Pemasangan dari bagian noken asnya itu ya. Dan untuk mengamati sebelum ke pemasangan noken as, minimal dari bagian magnet itu harus ditopin dulu bang. Soalnya untuk dari bagian magnet pun dia ada topnya ya. Takutnya kalau misalnya dari bagian magnetnya gak ditopin dulu, dia kalau misalnya posisi masang noken as dari bagian sini, dia posisinya ntar pas overlap gitu ya. Kalau misalnya untuk ngetahui top enggaknya dari bagian magnet kan ini ada kodenya nih bang. Kodenya tuh modelnya, aduh. Nah di situ ada lambang letter T bang. Situ ada lambang letter T. Otomatis kan kalau misalnya ada lambang letter T di situ, posisi magnet berarti udah bener ya. Tuh. Nah itu kan ada garis lurus ke sana ya, model letter T. Nah itu otomatis udah posisi seher udah di atas ya. Kalau misalnya posisi sehernya overlap, nanti otomatis pas posisi nokana sudah rapi diterap, otomatis ntar beradu bang. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya mau pasang noken as, minimal dari bagian bawah magnet sini
dibenerin dulu bang, ditopin dulu baru pasang dari bagian atas sini gitu ya. Dan untuk sekarang kita langsung ke penerapannya aja bang. Nah untuk penerapan sebenarnya simple ya. Untuk penerapan noken AC itu sebenarnya simple. Kita cuman harus hati-hati juga bang untuk pemasangan dari bagian sini, takutnya loncat juga ya. Takutnya dari bagian noken AC-nya loncat gitu ya. Kita pasang dulu begini, dan ntar untuk menyesuaikannya gampang bang, belakangan. Untuk nyesuaiinnya gampang belakangan gitu ya. Yang penting nerap dulu ke bagian gigi sentriknya ini. Nah posisinya kan ini udah begini bang. Nah, kita geser dulu biar enak bang. Aduh. Nah ini kan posisinya. Posisinya kan ini begini. Nah ntar kita tinggal geser aja dari bagian sini, geser ke sini ya. Untuk palang ininya kita turunin lagi bang, kita turunin lagi. Nah ini masih kurang satu mata. Nah posisinya kan udah benar begini bang. Kita tarik ulur, posisi topnya udah benar kayak gini. Ini udah sejajar ya sama garis dari bagian tutup kop headnya. Dan untuk yang bawah kita turunin lagi ke bawah, pajuin lagi. Aduh. Nah ini kurang satu mata lagi, turunin lagi satu mata. Sekarang ini udah pas bang, posisinya udah pas semua ya. Dari bagian sini udah lurus, dari bagian sini juga udah lurus ke atas ya. Pokoknya kalau misalnya ragu tinggal hitung aja di sini bang. Sampai panah angka 3 ini 16 biji, berarti posisi topnya udah pas gitu ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah ini 16 biji berarti posisi top standarnya itu udah normal gitu ya bang ya. Sekarang kita langsung pasang ke bagian tutup kop ininya. Dan untuk tutup kop ini kan ada in egg, ada egg-nya juga. Nah untuk yang egg kita pasanginnya di bagian bawah ya. Lalu kita pasangin yang in. Kalau yang in ini di atas bang. Oke, sekarang udah kepasang semua. Kita geser lagi bang. Udah kepasang semua. Lalu kita pasangin dari bagian ini. Dan ini pun juga sama ya, ada kode in-nya di atas sini pasangnya. Lalu yang ini juga ada egg-nya, pasang begini ya. Dan untuk pentolan yang di sini di luar ya, jangan sampai kebalik kayak gini bang. Jangan sampai kebalik kayak gini ya. Nah begini. Lalu kita pasangin yang besi ini. Nah untuk baut, kalau misalnya keder bang, untuk bautnya kalau misalnya keder, untuk yang full kayak gini dia biasanya di arah sini. Semua rata sampai ke atas, dia rata semua ya. Kalau misalnya untuk mekanik pemula apa baru bongkar repu, minimal ya bisa diperhatiin dari sininya. Kalau yang full drat kayak gini biasanya dari sini ya. Dan untuk yang model kayak gini yang ada bosnya, biasanya yang nggak ada bosnya taruhnya gitu bang. Tuh biar rata. Kalau misalnya di sini ada bosnya, biasanya disilangkan. Yang ada bosnya dari tutup kopnya ini ada bosnya 2 biji, yang di atas juga ada bosnya 2 biji. Kita kasihnya sama yang kayak di pinggiran sini, baut yang full tuh, baut yang full kayak gini.
Jadi posisinya kalau dimasukin begini rata tuh bang, jedanya rata semua ya. Itu untuk memperhatiinnya. Untuk dari bagian sini bautnya pendek semua. Nah posisinya kayak gini bang. Sekarang kita kencengin balik bang. Dan untuk yang mau bertanya masalah Satria Evo punya keluhan apa segala macam, boleh bang, masukin aja dalam komentar. Dan jangan lupa juga dukungannya bang, dukung terus channel kami biar semakin berkembang bang. Kita sharing aja gak apa-apa bang, sharing aja, barangkali ada yang kurang paham apa gimana, tanya aja, boleh tanya, gratis kok. Oke, sekarang udah kencang semua dan kita tinggal pasang dari bagian tonjokan ketengnya bang. Nah sebelum kita ke penutupan, kita bisa diputar dulu dari bagian magnetnya bang. Dari bagian magnetnya kita putar dulu perlahan kayak gini, takutnya kalau misalnya salah topnya apa geser satu mata pun dia berubah pasti ya bang ya. Dan untuk di sini tuh ini udah benar. Kalau misalnya posisi topnya salah, diputar sekali kedua kalinya pasti manek keras bang. Jadi kayak ada yang mentok gitu ya. Otomatis kalau misalnya mengalami kayak gitu jangan dilangsungin. Masalahnya resiko dari bagian klepnya bisa bengkok gitu ya bang ya. Dan untuk ini udah aman semua, dan sekarang saya mau rapiin dari bagian tutup kop sininya. Oke, sekarang kita tinggal baudin dan ntar kita lihat hasilnya bang, halus apa gimana gitu ya. Oke bang, sekarang udah posisi udah beres semua ya, udah rapi. Dan untuk sekarang kita langsung ke pengetesan untuk suaranya aja bang. Kita hidupin dulu ya untuk dari bagian suaranya gitu ya. Oke bang, untuk suaranya alhamdulillah ya. Kalau untuk suara ini udah senyap banget, udah normal, udah enak. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada yang mengalami epunya berisik apa mati-matian, boleh aja bang sharing, bertanya ke channel kami. Dan untuk saya rasa cukup untuk di video kali ini untuk penjelasannya. Dan mohon maaf bila ada yang kurang-kurang ya bang ya. Jadi kalau seumpama ada Satria Evo lagi nanti kita insya Allah kita videokan lagi kayak gitu ya bang ya. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.